Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita suatu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat niat untuk belajar, sehingga kita mampu melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat, yang kita harapkan pertolongannya di yaumil hisab nanti. Pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam yang kita laksanakan secara daring atau online, yang mana kita akan mempelajari terkait dengan materi penciptaan manusia. Materi ini adalah materi untuk kelas 11, dan materi penciptaan manusia ini termasuk dalam rumpun Al-Quran dan hadis. Maka ketika kita mempelajari terkait dengan bagaimana proses-proses diciptakannya manusia, maka kita merujuk pada dalil-dalil Allah dan juga hadis Rasulullah. Karena patokan kita ataupun segala ilmu pengetahuan yang kita pelajari bagi umat Islam, sumbernya itu ada pada Al-Quran dan hadis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa dalil, terutama di sini ada 4 dalil nanti, yang mana akan menjelaskan terkait dengan fase-fase penciptaan manusia. Kemudian manusia dilahirkan tidak punya apa-apa, baru kemudian diberikan pendengaran, penglihatan serta hati. Kemudian manusia dijadikan khalifah di bumi, dan tujuan dari diciptakannya manusia dan juga jin itu adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai materi yang mana secara garis besar sudah saya jelaskan di awal, maka marilah kita awali dulu dengan membaca doa terlebih ataupun khususnya yaitu suratul Fatihah, supaya pembelajaran kita ke depannya bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi wa ala kulli nadin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk berikutnya mari kita simak penjelasan materi untuk lebih lengkapnya pada video pembelajaran berikut ini. Baik, kita sekarang sudah mulai memasuki materi, yang mana materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang penciptaan manusia. Ini adalah materi Al-Quran Hadis kelas 11. Karena ini materi Al-Quran Hadis, maka kita belajarnya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 4 dalil yang dapat kita lihat rinciannya pada slide berikutnya ini. Nah, dalil-dalil tentang penciptaan manusia ada 4 dalil. Yang pertama ada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menerangkan tentang fase penciptaan manusia. Kemudian yang kedua ada Quran surat An-Nahl ayat 78 yang menerangkan tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai dengan organ-organ. Kemudian yang ketiga ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32 yang menerangkan tentang manusia ini sebagai khalifah di bumi. Dan yang terakhir ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang mengisahkan ataupun menjelaskan tentang tujuan dari penciptaan manusia dan jin. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menceritakan tentang fase penciptaan manusia. Ayatnya di sini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatim min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Jadi kita sumber awalnya itu dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah, kemudian kami menjadikannya air mani yang mana laki-laki itu adalah sperma, kalau perempuan itu adalah sel telur. Fi qararim makin, yang itu tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahimnya seorang perempuan. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Fa khalaqnal 'alaqata mudghata, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Dijadikan tulang belulang. Fakasaunal idhama lahma, dan tulang belulang itu kemudian kami bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Fatabarakallahu, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, pencipta yang paling baik. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang fase-fase ataupun proses dan juga tahapan-tahapan dari diciptakannya seorang manusia. Kita ini diciptakannya bagaimana? Yang pertama, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, manusia diciptakan dari min tin, saripati yang berasal dari tanah. Yang mana pada gambar ini bisa kita lihat di gambar yang nomor 1. Tsumma ja'alnahu nutfah. Selanjutnya saripati yang berasal dari tanah itu dijadikan menjadi nutfah. Nutfah itu adalah air mani, sperma bagi yang laki-laki, kalau yang perempuan itu sel telur. Kemudian tahapan yang ketiga, nutfah itu kemudian tersimpan di tempat yang kokoh yang disebut dengan rahim seorang perempuan. Dalam waktu tertentu kurang lebih sekitar 40 hari, nutfah itu menjadi alaqah, segumpal darah. Pada gambar nomor 3 ini bisa kita lihat segumpal darah. Kemudian fakhalaqnal 'alaqata mudghah, dalam kurun waktu tertentu 40 hari pula kemungkinan alaqah tersebut berubah menjadi mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging yang bisa kita lihat di gambar nomor 4. Mudghada 'idhaman. Lalu kemudian dalam waktu tertentu mungkin 40 hari, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang, yaitu yang di nomor 5. Kemudian setelah di nomor 5, fakasawnal 'idhama lahma, itu dibungkus dengan daging. Dibungkus dengan daging bisa kita lihat di gambar yang nomor 6. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang lain, yaitu menjadi anak manusia. Bisa kita lihat di nomor 7. Jadi pertama dari tanah, kemudian nutfah air mani, kemudian di situ ada alaqah segumpal darah, dari alaqah kemudian mudghah segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging dan jadilah manusia. Itu adalah tahapan-tahapan dari penciptaan manusia. Nah, fase-fasenya dari penciptaan manusia kurang lebih bisa kita lihat pada bagian berikut ini. Yang pertama saripati tanah, kemudian berubah menjadi nutfah air mani, tersimpan di rahim, kemudian berubah menjadi alaqah segumpal darah, berubah lagi menjadi mudghah segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, dan tulang belulang dibungkus oleh daging sehingga kemudian dilahirkannya seorang manusia. Pada ayat tadi ada beberapa hukum tajwid. Di sini saya tampilkan 6. Yang pertama ada walaqad khalaqna. Nah, di sini disebut qalqalah sugro karena ada dal sukun dan qaf sukun di tengah-tengah kalimat, maka itu qalqalah sugro. Kemudian yang kedua ada min sulalatin, min su, nun sukun bertemu dengan sin. Itu adalah ifa hakiki. Berikutnya summa ja'alnahu, summa mim bertasjid itu disebut dengan gunnah. Khalqan akhar, tanwin bertemu dengan hamzah itu adalah idhar halqi. Fatabarakallahu, lafaz Allah yang dibaca tafkhim. Kenapa dibaca tafkhim? Karena sebelum lafaz Allah didahului harokat fathah.
Yang terakhir ada al-khaliqin. Itu adalah mad arid lisukun karena ada mad tabi'i yaitu qaf yang berharokat kasrah bertemu dengan ya dan terletak di akhir kalimat. Maka mad tabi'i yang terletak di akhir kalimat itu disebut dengan mad arid lisukun. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang menceritakan tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai dengan organ-organnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia memberi kamu pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Pada ayat di atas ada beberapa hukum tajwid. Di sini yang saya tampilkan ada 5. Yang pertama ada akhrajakum min, mim sukun bertemu dengan mim, mim bertemu dengan mim, itu disebut dengan idgham mimi. Mim butuni, nun sukun bertemu dengan ba, ini disebut dengan bacaan iqlab. Ummahatikum, la, mim sukun bertemu dengan la, berarti ini mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, itu disebut dengan idhar syafawi. Syai'an wa ja'ala, tanwin bertemu dengan wawu, itu adalah hurufnya dari idgham bi gunnah. Kemudian yang terakhir lakumus sam'a, ada alif lam, setelah alif lam hurufnya bertasjid, maka itu disebut dengan asy-syamsiyah. Penjelasan dari ayat tadi, ayat ini Allah menegaskan bahwa seseorang manusia itu dilahirkan ke dunia tidak tahu apa-apa. Apakah ada seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan pintar, dalam keadaan bisa mengetahui sesuatu? Pasti tidak. Nah, jadi manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian manusia itu dibekali dengan 3 unsur penting dalam proses pembelajarannya, yaitu berupa pendengaran yang pertama, karena kita bisa mendengar seluruh suara. Kemudian penglihatan, kita bisa melihat apa yang ada di depan kita, dan hati atau akal pikiran yang kita buat sebagai indera perasaan kita dan juga bagaimana cara kita berpikir. Atas kemurahan Allah tersebut, maka sudah seharusnya dapat mendorong kita manusia untuk bersyukur kepada Allah yang telah berkuasa memberikan semuanya. Coba kalau ini tidak diberikan oleh Allah, maka kita tidak akan bisa apa-apa di dunia ini. Kita lihat di gambar sampingnya, yang menjadi faktor utama, faktor penting itu adalah telinga dan mata, pendengaran dan penglihatan. Setelah itu dibarengi dengan hati ataupun akal pikiran yang harus selalu sinkron, yang harus selalu terkoneksi. Kemudian dilengkapi pula kita dengan panca indera, mulai dari mata, telinga, tangan, mulut, hidung, yang berfungsi masing-masing sesuai dengan fungsinya. Maka atas kemurahan itulah kita wajib hukumnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan setelah melalui 7 fase yang tadi sudah dijelaskan pada ayat pertama. Maka kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa kita telah diberi organ-organ kesempurnaan yang ada dalam diri manusia. Maka kita wajib hukumnya untuk bersyukur kepada Allah. Dalil yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32. Di sini menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال ربك للملائكة, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilu fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu, mereka berkata, malaikat ini kemudian bertanya, ada ja'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah di sana, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Qala, kemudian Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Diajarkan kepada Nabi Adam, diberitahu kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah, kemudian diperlihatkan kepada para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Seraya berfirman kepada malaikat itu, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu yang benar. Qalu, kemudian malaikat ini menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi ketika akan diciptakan seorang khalifah, yaitu manusia di muka bumi ini, para malaikat ini bertanya kepada Allah, apakah hendak menjadikan seseorang yang merusak di bumi dan menumpahkan darah di bumi? Padahal pada waktu itu malaikat senantiasa bertasbih dan memuji serta menyucikan nama Allah. Lalu kemudian sama Allah ditegaskan bahwa aku lebih tahu daripada yang kamu ketahui. Contohnya ketika Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, semuanya diperlihatkan kepada malaikat. Apakah malaikat bisa menyebutkan nama-nama itu sebelum diberitahu oleh Allah? Lalu kemudian malaikat pun di situ menjawab bahwa malaikat tidak mengetahui apa-apa selain apa yang telah diajarkan oleh Allah. Maka dari itu Allah lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi proses penciptaan manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi, awalnya itu dipertanyakan oleh malaikat, namun ditegaskan oleh Allah bahwa Allah lah yang maha mengetahui segalanya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah itu yang dijadikan di bumi adalah manusia. Ada ulama yang mengartikan bahwa khalifah ialah yang menggantikan Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi ini. Maka ketika kita manusia sebagai khalifah harus menegakkan hukum-hukum Allah sesuai dengan syariatnya Allah, kita terapkan di muka bumi ini. Kemudian kenapa Allah menunjuk manusia? Karena manusia ini memiliki kelebihan dibandingkan makhluk yang lainnya. Coba, manusia diberi akal pikiran, yang mana hewan tidak memiliki akal. Manusia dibekali nafsu, yang mana malaikat tidak memiliki nafsu. Manusia bisa menyembah, bisa beribadah, bisa menyembah, bisa ingat kepada Allah, bisa bertasbih, bisa memuji. Itu sama dengan malaikat, tetapi tidak dimiliki oleh setan. Maka seluruh komponen itu ada dalam diri manusia. Maka inilah kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya, sehingga ditunjuk oleh Allah dijadikan sebagai khalifah di bumi. Dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, Allah di sini juga sekaligus bermaksud menguji kemampuan manusia dalam melaksanakan amanah tersebut.
Jadi apakah manusia ini bisa amanah atau tidak? Karena menjaga amanah itu juga sulit. Untuk menguji juga bahwa manusia ini nanti layaknya masuk surga atau neraka, itu adalah melalui perbuatan kita ketika di bumi, harus senantiasa menjaga bumi sesuai dengan hukum dan syariatnya Allah. Ada beberapa hukum tajwid yang saya tampilkan 6 di sini dari ayat yang telah kita baca tadi. Yang pertama ada fil ardi. Alif lam di situ berharokat sukun, berarti itu adalah al-qamariyah. Kemudian mayyufsidu, nun sukun bertemu dengan ya, itu adalah idgham bi gunnah. Al asma'a kullaha, mat wajib muttasil, karena ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kemudian ada la ilma lana illa, itu adalah mad jaiz munfasil, karena mat tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Kita lihat apa perbedaan dari mad wajib dan mad jaiz. Kalau mad wajib itu masih dalam satu kalimat. Asma'a itu adalah artinya nama, maka nama itu adalah masih dalam satu kalimat, dan itu biasanya ditandai dengan hamzah saja, bukan alif. Itu adalah mad wajib. Yang kedua, ada mad jaiz munfasil di sini. Setelah mad tabi'i ada huruf alif. La ilma lana illa. Apa-apa yang telah diajarkan illa itu adalah artinya kecuali, maka di sini kalimatnya sudah terpisah. Biasanya ditandai dengan huruf alif, itu mad jaiz. Kemudian ada qalu mad tabi'i, fathah diikuti alif, dhammah diikuti waw sukun. Dan yang terakhir ada ambiuni, nun sukun bertemu dengan ba, itu adalah bacaan iqlab. Ayat yang keempat, ayat yang terakhir adalah Quran surat Az-Zuriyat ayat 56 yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia dan jin. Jadi untuk apa manusia dan jin ini diciptakan? Mari kita simak ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku. Jadi tujuan dari diciptakannya manusia dan jin supaya mereka menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini meskipun ayatnya pendek, namun terdapat banyak sekali hukum tajwid. Yang saya tampilkan di sini ada 5. Yang pertama, wama alif harokat fathah diikuti alif, itu adalah mad tabi'i. Khalaqtu, huruf qaf sukun di tengah kalimat, itu adalah qalqalah sugro. Al jinna, nun yang bertasjid, itu disebut dengan bacaan gunnah. Wal insa, nun sukun bertemu dengan sin, itu adalah ifa hakiki. Liya'budun, ada mad tabi'i yaitu dhammah diikuti wawu, berada di akhir kalimat, maka itu disebut dengan mad arid lisukun. Penjelasan dari ayat ini, Allah menegaskan bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah di sini dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Dalam artian ini terbungkus dalam satu kata, yaitu takwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Tujuan dari ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup berupa panca indera yang tadi sudah kita bahas pada dalil yang kedua. Kita lihat di gambar yang samping, itu adalah contoh-contoh beribadah kepada Allah. Yang atas itu adalah beribadah di Baitullah, di Mekah, di Ka'bah. Itu beribadah, membaca Al-Quran, bisa sholat dan sebagainya. Gambar yang kedua adalah kita bersujud kepada Allah, menyembah kepada Allah, bisa kita laksanakan ketika sholat. Dan yang ketiga itu adalah beribadah dengan cara membaca Al-Quran. Ibadah terbagi menjadi 2, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah yang sudah ada ketentuan syariatnya, mulai dari rukun, syarat wajib, syarat sah dan sebagainya. Contohnya adalah sholat, zakat,
kemudian haji itu kan ada syaratnya, ada rukunnya. Yang ghairu mahdhah itu tidak ada syariatnya. Contohnya seperti sedekah, tidak ada rukun kita untuk sedekah. Syarat untuk bersedekah itu apa? Tidak ada. Kemudian kita selain bersedekah, kita beramal, berbuat baik, itu tidak ada syariatnya. Apakah kita harus berwudu dulu untuk berbuat baik? Tidak. Kita bisa saja berbuat baik kapan saja, tolong menolong kapan saja. Itu adalah salah satu contoh ibadah ghairu mahdhah. Sekian, terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nah, jadi itu tadi pemaparan materi terkait dengan dalil-dalil tentang penciptaan manusia, yang mana pada awal dalil yang pertama kita dijelaskan bahwa ada beberapa fase dari penciptaan manusia, yang dimulai dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah atau air mani, hingga kemudian menjadi seorang manusia. Nah, ketika sudah menjadi seorang manusia, di dalil yang kedua dilanjutkan bahwa kita dilahirkan tanpa mengetahui apa-apa, sehingga kemudian kita dibekali pendengaran, penglihatan, hati ataupun akal pikiran dan juga panca indera ini, untuk kemudian kita mampu belajar dari lingkungan sekitar. Nah, setelah kita mampu belajar, maka kita dijadikan khalifah di bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berarti kita harus menjaga bumi ini supaya tidak terjadi kerusakan di bumi. Dan kemudian yang terakhir, tujuan kita diciptakan, manusia dan jin diciptakan, tujuannya adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu cukup sekian materi yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita serap semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Untuk menutup pembelajaran pada kali ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.